nggak di dalam tubuh kita ada sistem saraf yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Nah, sistem ini bernama sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini sangat berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh kita yang berjalan sendiri, seperti jantung kita yang terus berdetak. Di dalam video ini, kami akan membahas bagaimana sistem saraf otonom ini bekerja dan apa sih dampaknya kalau sistem saraf otonom ini tidak berfungsi dengan baik, serta kami juga akan membahas bagaimana cara agar sistem saraf otonom ini tetap menjaga kehidupan tubuh. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa tanpa sistem saraf otonom ini, tubuh tidak dapat mempertahankan fungsi vitalnya seperti pernafasan, sirkulasi darah, dan juga pencernaan. Pemahaman mendalam tentang sistem saraf otonom ini dapat membantu kita untuk mengatasi kondisi seperti hipertensi, gangguan pencernaan, dan juga disfungsi otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf perifer yang berfungsi mengatur berbagai aktivitas tubuh tanpa memerlukan kesadaran. Sistem ini mengendalikan kerja otot polos, otot jantung, dan kelenjar sehingga mempengaruhi proses seperti denyut jantung, tekanan darah, pencernaan, pernafasan, dan pengaturan suhu tubuh. Sistem saraf simpatik. Sistem ini berperan dalam respon fight or flight, di mana sistem ini diaktifasi untuk menghadapi situasi stres atau darurat. Sistem ini meningkatkan denyut jantung dan memperlebar aliran udara. Sistem ini meningkatkan aliran-aliran darah ke otot-otot besar untuk mempersiapkan tubuh menghadapi ancaman. Sistem parasimpatik. Sistem ini berperan untuk memulihkan tubuh setelah menghadapi situasi stres dalam respon rest and digest, di mana sistem saraf ini memperlambat denyut jantung dan merangsang pencernaan. Sistem ini menghemat energi untuk pemulihan tubuh. Jadi, kedua cabang ini saling bekerja sama dan menjaga keseimbangan homeostatis tubuh dalam kondisi apapun lingkungan. Sistem saraf simpatik terletak pada sumsum tulang belakang bagian toraks dan juga lumbal. Sistem saraf ini memberikan efek pada tubuh seperti memperbesar pupil mata, menghambat keluarnya saliva atau air ludah, meningkatkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas, menghambat sekresi enzim pada kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandung kemih atau vesika urinaria, meningkatkan denyut jantung, menambah volume darah, memperbesar pembuluh darah koroner, mempersempit pembuluh darah arteri paru-paru dan arteri organ kelamin, melebarkan cabang tenggorokan, mengkerutkan kura, menyebabkan kontraksi rahim pada saat terjadi kehamilan, dan merelaksasikan rahim pada saat tidak terjadi kehamilan. Saraf parasimpatik terletak pada batang otak dan ujung sumsum tulang belakang. Fungsi saraf parasimpatik berlawanan dengan saraf simpatik, yaitu mengaktifkan respon istirahat dan cerna dalam tubuh kita. Fungsi utamanya adalah untuk menenangkan tubuh setelah stres, merangsang pencernaan, memperlambat detak jantung dan pernafasan, menyempitkan pupil mata, merangsang produksi air liur dan air mata, serta mengatur fungsi organ seperti kandung kemih. Ketidakseimbangan dalam aktivitas simpatik dan parasimpatik dapat menyebabkan gangguan seperti hipertensi, gangguan pencernaan, disautonomia, dan gangguan metabolik. Gangguan pada SSO juga berkaitan dengan penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson dan disfungsi otonom akibat diabetes. Secara keseluruhan, SSO memiliki peran vital yang mempertahankan kondisi tubuh agar tetap optimal dalam berbagai situasi. Pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan regulasi SSO sangat penting dalam pengembangan terapi bagi penyakit yang berhubungan dengan sistem ini. Disfungsi pada SSO juga dapat menyebabkan berbagai kondisi klinis seperti hipertensi ortatik, penurunan tekanan darah saat berdiri akibat kegagalan sistem simpatik. Yang kedua itu gangguan pencernaan,
seperti gastroparesis atau pengosongan lambung yang tertunda akibat disfungsi parasimpatik. Yang ketiga itu adalah gangguan irama jantung akibat ketidakseimbangan antara aktivitas simpatik dan parasimpatik. Nah, demikian penjelasan kami mengenai sistem saraf otonom yang sangat penting di dalam tubuh kita untuk menjadi seperti asisten yang bekerja tanpa kita sadari. Nah, beberapa cara untuk menjaga sistem saraf otonom ini tetap bekerja dengan baik. Yang pertama, yaitu menjaga pola makan sehat seperti mengonsumsi sayur, buah-buahan, dan juga makanan sehat lainnya. Yang kedua, rutin bergerak dan berolahraga juga sangat penting untuk membantu sistem saraf simpatik kita untuk bermanfaat dengan baik. Dan yang ketiga adalah mengelola stres, menjauhi alkohol, dan juga rokok. Itu juga dapat membantu sistem saraf otonom kita bekerja dan bermanfaat dengan baik. Jangan lupa menjaga kesehatan sistem saraf otonom kita, karena jika mereka lelah, sistem saraf otonom kita dapat berdampak buruk bagi tubuh kita.